Ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu, menutup waktuku. Izinkan ku serukan namamu sebelum nyawa dalam tubuhku kau ambil kembali untukku. Karena ku tahu hanya pada dirimu tempatku mengadu, tempatku mengeluh di dalam doamu. Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaik doaku untukmu. Izinkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu, menutup waktuku. Karena ku tahu hanya pada dirimu tempatku mengadu, tempatku mengeluh di dalam doaku. Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaik doaku untukmu. Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaik doaku untukmu. Izinkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku. Terima kasih Sunday Vibes, boleh tepuk tangan. Selamat sore pemirsa, Kamis sore waktunya Suara Sriwijaya Milenial kali ini kembali hadir menjumpai Anda. Seperti biasa, di Suara Sriwijaya Milenial kita akan membahas berbagai macam agenda dan juga kegiatan dari para millennials dan juga generasi Z yang tentunya bisa menginspirasi Anda yang di rumah atau juga memotivasi Anda yang ada di rumah. Berbicara tentang generasi Z adalah generasi yang lahir atau juga mengalami masa transisi dari generasi milenial ke generasi Z. Artinya mereka sangat paham dengan ilmu pengetahuan teknologi, dengan informasi yang berkembang saat ini, bahkan memang sudah akrab dengan teknologi informasi. Dan berbicara juga tentang bagaimana prinsip dasar, kemudian juga bagaimana sudut pandang mereka tentang arti kemerdekaan di hari Agustus ini atau juga di bulan Agustus ini. Untuk itu sore hari ini kita akan berbicara dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Yang pertama ada Siti Nur Hidayah dan juga Nur Aziza Nabila. Oke, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya.
Siti Nur Hidayah dari Santriwati Ponpes Mukimus Sunnah. Iya, benar. Betul? Ini teman-temannya? Ya, tepuk tangan dong. Oke, kemudian Nur Aziza Nabilah Santriwati. Kita ngobrol bersama dengan para santriwati nih. Santriwannya nggak diajak emang? Nggak ada ya, santriwati semua ya khusus hari ini ya. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Kita akan berbicara selama 60 menit ke depan tentunya bersama dengan teman-teman kalian yang ada di sini. Dan untuk juga pemirsa yang ada di rumah yang ingin bergabung, kami persilakan tentunya di 0711 311 454 melalui line interaktif kami, discuss secara langsung melalui virtual tentunya. Dan Anda juga menyaksikan tayangan ini melalui kanal digital seperti itu ya. Oke, kita berbicara mengenai aktivitas keseharian kalian terlebih dahulu. Kalau kita berbicara santriwati, artinya tinggalnya di pondok pesantren, betul? Islamic boarding school gitu, betul? Ya, benar. Oke, kalau dari Siti gimana kesehariannya? Saya manggilnya apa nih? Siti atau Bebek? Kok Bebek? Siti ya? Oke, Siti gimana kesehariannya? Siti tuh biasanya kesehariannya kalau di pondok tuh kan aktivitasnya padat. Dari awal bangun, dari awal jam 3 bangun. Oke. Itu udah padat banget itu. Jam 3? Jam 3, mulai start bangun jam 3. 3 subuh kan ya? Iya, 3 subuh. 3 subuh bukan 3 sore ya? Bukan 3 sore. Kalau teman-teman 3 sore baru bangun ya? Oke juga ya? Oke, 3 subuh tuh aktivitasnya ngapain aja jam 3 udah bangun? Siap-siap sekolah, siap apa tuh pertama tuh sholat subuh dulu, tahajud. Diawali tahajud, sholat tahajud, sholat apa lagi taubat? Hajat. Banyak ya? Iya, banyak itu. Mandi subuh juga tuh ya? Iya, harus mandi subuh. Nggak Setelah boleh. sholat atau gimana? Sebelum Sholat. Nggak Oke, boleh. sebelum sholat harus mandi dulu baru sholat. Setelah sholat biasanya apa lagi nih? sholat tahfiz. Oh, ada tahfiz. Baca Al-Quran ya? Iya, ngafal gitu. Cuy, tahfiz kan? Iya. Oke, menghafal Al-Quran. Oke, baik. Terus sekolah setelah itu? Ya udah, terus sekolah. Oke. Kalau dari Mbak lagi, Siti gimana ini? Aktivitasnya sama atau seperti apa? Sama. Kalau Siti masih sekolah? Masih sekolah semua. Oh, masih sekolah semua. Dua-duanya sekolah juga masih ya? Masih. Siti kelas berapa sekarang? Kelas 12. Ini Siti yang itu. Kebalik. Sorry. Yang ini Nabila ya? Iya, Nabila. Nur Aziza. Manggut-manggut lagi dia. Nur Aziza Nabila sekolah juga? Iya, sekolah. Panggilannya siapa tadi? Nur Aziza. Nur Aziza. Aziza aja ya? Oke, kalau Siti juga sekolah juga? Kelas berapa sekarang? Dua-duanya? Kelas 12. Kelas 12. Oke, kita kan berbicara nih tentang generasi Z. Artinya kalian adalah generasi yang sangat paham dan juga dekat dengan iptek gitu, ilmu pengetahuan teknologi. HP, misalkan iOS, kemudian juga Android dan lain sebagainya sangat dekat sekali nih. Kita memaknai kemerdekaan. Menurut kalian, kemerdekaan apa maknanya bagi kalian? Ke Siti dulu. Kemerdekaan itu menurut saya sendiri tuh adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Mungkin bukan tersendiri, tapi mungkin seluruh warga Indonesia tuh semua tuh pada Bangga gitu ya? kemerdekaan, bangga banget sama kemerdekaan gitu. Dan kalau bicara soal kemerdekaan tuh saya tuh suka inget gitu perjuangan santri yang dulu ikut serta dalam kemerdekaan ini dulu. Sempat ada orang yang lupa gitu tentang perjuangan santri gitu. Di sini tuh ada sangkut paut santrinya loh di situ tuh, tapi banyak orang tuh nggak tahu. Di situ saya sedih gitu. Oke, banyak orang nggak tahu Iya. bahwasannya santri juga berperan penting terhadap kemerdekaan Indonesia gitu ya. Pernah dengar ceritanya? Pernah. Kapan itu? Itu santri Tebu Ireng. Pernah sempet ikut, itu disuruh kiai gitu. Oke. Iya, ikut kiainya itu lagi masa penjajahan yang lagi gentar-gentarnya. Jadi para santri itu emang harus ikut berpartisipasi, memang Oke. berperan banget itu. Berperan terhadap kemerdekaan ya. Oke, kalau siapa Aziza? Kalau Aziza aktivitasnya sama lah kurang lebih ya. Sama kan? Sama. Bangun pagi juga gitu kan. Terus juga tahfiz juga gitu. Nah, makna kemerdekaan menurut Aziza seperti apa? Bagi saya sendiri, kemerdekaan itu berperan sangat penting lah bagi kita semua. Karena nggak mungkin kita tuh merdeka langsung merdeka aja, pasti ada sejarah di balik itu. Di balik itu pasti ada para pahlawan, tokoh-tokoh pejuang kita dulu yang siap bertumpah darah, yang meneteskan keringat mereka demi memerdekakan bangsa ini. Maka di ulang tahun Indonesia yang ke-77 ini kita seharusnya mempertahankan rasa nasionalisme kita, rasa cinta tanah air kita.
Nah, ngomongin juga nih masalah rasa nasionalisme dan juga cinta tanah air. Kalau kita melihat sekolah-sekolah biasa, bukan Islamic boarding school, mungkin sudah sering terlihat. Nah, kalau santriwati sendiri seperti apa memaknai kemerdekaan itu, mempertahankan kemerdekaan itu? Kalau dari Siti dulu, apa kira-kira? Kalau dari sudut pandang santri, kira-kira apa ya memaknai kemerdekaan? Harus ngapain mempertahankan kemerdekaan ini? Cara mempertahankannya itu ya apa? Kan kita kan sekolah juga belajar sejarah ya. Nah, di situ kita juga mahamin gitu sejarah tuh gimana gitu. Dari sejarah itu kan kita bisa lihat, oh ini susahnya para pahlawan tuh gini-gini loh kayak gitu. Dari situ juga upacara 17 Agustus kan juga ikut, ada 17 Agustus. Artinya generasi Z memaknai mempertahankan kemerdekaan adalah salah satunya dengan ikut upacara 17 Agustus, betul? Betul. Betul ya. Kalian semua ikut juga yang ada di sini? Ikut ya. Ada yang pingsan nggak kemarin? Biasanya ada pingsan deh. Enggak ya? Udah sarapan semua kan ya? Jadi baru ikut gitu. Rame-rame kalau santriwati? Rame. Semuanya? Kemarin. Oh, santriwan juga ikut? Iya. Ikut ya, santriwati ikut juga. Tapi dipisah biasanya kalau? Iya, dipisah. Oh, oke. Nah, juga berbicara juga pemirsa tentang bagaimana tentunya peran santriwati, teringat dari catatan sejarah dalam pertempuran 10 November 1945 bahwasannya saat itu terjadi resolusi perang yang diprakasai kaum santri di Kampung Bubutan, Surabaya pada 22 Oktober 1945. Artinya peran kemerdekaan dan juga santriwati ini sangat dekat gitu ya. Karena memang kita sudah terbiasa mungkin dahulu sebelum kemerdekaan, kita sudah terbiasa bagaimana Wali Songo menyebarkan itu gitu ya. Menyebarkan agama Islam, kemudian punya banyak murid memperjuangkan kemerdekaan ini sendiri gitu kan. Nah, kalau dari kalian sendiri, kalau dari para santriwati, kira-kira dalam waktu 5 tahun ke depan, apa sih peran dari santriwati untuk memberikan kemerdekaan itu? Dalam artinya berpartisipasi untuk menjaga NKRI. Kalau dari santriwati sendiri kira-kira, oh saya nanti mau jadi guru nih, biar para pendidiknya cerdas gitu. Kalau dari Siti sendiri seperti apa? Nur Aziza sendiri seperti apa? Kalau peran santri seandainya 5 tahun ke depan, yang perlu dipersiapkan sekarang ya saat ini. Di saat kita saat ini punya peran untuk belajar, maka kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, membulatkan tekad, menuntut Emang ilmu. tekadnya sekarang masih kotak ya? Enggak ya? Membulatkan tekad terus? Membulatkan tekad untuk ya bersungguh-sungguh, karena hal yang main-main itu nggak ada gunanya gitu kan. Maka kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu untuk menggapai cita-cita setinggi mungkin. Oke. Cita-cita setinggi mungkin, kemudian juga membangun negara ini gitu ya. Punya tujuan membangun negara ini? Oh misalkan saya mau jadi presiden, biar Indonesia seperti apa nanti ke depannya di tangan saya gitu, atau seperti apa? Kalau saya sendiri, saya ingin menjadi salah satu tenaga pendidik di sini. Maka saya akan bersungguh-sungguh menuntut ilmu, melanjutkan ke universitas. Dan apabila saya telah berhasil menjadi guru, saya ingin membantu pendidikan di Indonesia ini agar dapat lebih maju, agar dapat lebih memudahkan para masyarakatnya. Saya juga ingin menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, saya lanjutkan, tepuk tangan. Oke, menarik sekali kalau dari Aziza sendiri pengen jadi guru supaya Indonesia ini ke depan bisa lebih cerdas ya kan, baik secara ilmu dunianya mungkin seperti itu, secara ilmu akhirat juga mungkin ya. Kalau dari Siti seperti apa? Kalau saya sendiri, insya Allah 5 tahun ke depan santri, tetaplah santri. Jadi misal kami kan kelas 12 bakal lulus, itu masih logonya santri gitu. Logonya santri ya? Tetap santri, terus santri dan harus jadi santri terus sampai mati kalau bisa. Oke, luar biasa, sampai mati kalau bisa. Terus untuk kontribusinya terhadap bangsa dan negara seperti apa? Saya ingin kedepannya tuh jadi dokter yang insya Allah kedepannya tuh, jadi kita tuh kan banyak orang ngira kalau misalnya jadi dari pondok pesantren ini dia bakal jadi ustadz deh, jadi ustazah gitu ya. Jadi tuh pengen ngubah gitu mindset orang-orang kalau misalnya santri itu tuh bisa jadi dokter yang berbasis agamanya tuh kuat gitu. Jadi dia tuh ada jiwa-jiwa Qur'aninya di dalam luar biasa. Profesi dia tersendiri. Sekalian gitu. ruqyah juga nanti ya. Kalau kamu jadi dokter nanti aku pasien pertama loh yang ini. Oke, tenang.
Tepuk tangan sekali lagi untuk Siti Nur Hidayah. Kemudian kita juga akan berbicara bagaimana generasi Z ini berperan penting terhadap sistem pendidikan, kemudian juga teknologi, sudut pandang kalian tentang teknologi ini seperti apa. Pemirsa yang ada di rumah yang penasaran, jadi tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya Milenial. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Pak, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Ma, Pa, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital, bersih, jernih, canggih. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial. Masih bersama saya Dika Saputra, juga masih bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Teman-teman nggak apa-apa kalau mau tepuk tangan. Oke, pemirsa, generasi Z ini adalah generasi yang lahir pada rentang tahun 1996 hingga 2012. Artinya generasi Z merupakan generasi yang lahir di era setelah generasi milenial seperti itu. Dan mereka sangat akrab sekali dengan teknologi informasi. Tidak terlepas bahkan. Kesehariannya memang lahir, sudah ada handphone yang sangat canggih. Lahir, sudah ada laptop juga yang sangat canggih. Lantas seperti apa sudut pandang mereka ini tentang teknologi informasi? Oke, saya ke Siti Nur Hidayah terlebih dahulu. Kalau menurut Siti, teknologi informasi di era kalian saat ini, seperti apa memandang itu? Kalau dari sudut pandang santri ya, itu agak sedikit jauh. Jauh? Iya, jauh. LDR gitu ya? Kenapa jauh? Jauh karena susah, aksesnya tuh susah gitu. Kita kan santri nggak boleh banget yang namanya megang alat elektronik tuh nggak boleh gitu. Oh gitu ya? Nggak boleh. Ini menjadi hal yang dikeluhkan nggak bagi Siti atau seperti apa? Iya, menjadi keluhan lah untuk para santri juga lah.
Kalau ada sih, kalau di pondok tuh ada, kalau misalnya pelajaran TIK tuh ada, cuman karena kurikulum 2013 kalau nggak salah, itu dihapuskan kalau yang untuk SMA-nya tuh. Oke. Jadi udah jauh makin jauh gitu. Makin jauh gitu. Padahal itu penting banget ya Iya, penting untuk generasi banget. kalian ya. Nah, kalau dari Aziza dengan adanya mungkin pembatasan lah kita bilang seperti itu terhadap kurikulum TIK tersebut, gimana tuh mengakalinya gimana kira-kira? Kayaknya sih ya sering kalau mau update tuh emang susah sebagai santri. Jadi kesempatan kita pas mau searching gitu, Yes. bahkan tren topik aja susah buat Susah dicari, buat dicari. Padahal kita tuh harus update terus harusnya gitu kan, Iya, sebagai ya Generasi bangsa, Z lah gitu generasi ya. Z. Jadi kita cuma kesempatan pas lihat informasi baru itu cuma pas pulang aja, pas pulang ke rumah. Pas pulang baru ya pinjam HP mama sama ayah gitu ya. Pinjam HP dong, mau update nih gitu ya. Nah, karena memang kalian ini adalah generasi yang memang lahir di era teknologi informasi berkembang pesat seperti saat ini. Ya kan? Kalau mungkin generasi teman-teman yang ada di belakang layar ini, ya kan teman-teman kameramen dan juga yang ada di atas gitu, mungkin lahir memang di era baby boomer gitu. Mereka lahir di era yang mungkin berkirim surat dan juga pesan sangat susah gitu ya, betul ya. Kemudian juga harus misalkan menyampaikan pesan nih sampai 1 sampai dengan juga 2 minggu dulu pakai kantor pos namanya. Loh kok saya tahu jadi ya? Jangan-jangan saya termasuk generasi mereka gitu ya. Nah, kalau generasi kalian kan memang berkirim pesan itu sangat mudah sekali. Kemudian juga update tentang informasi bahkan di luar Indonesia pun itu sangat mudah sekali. Kalau disuruh milih, ya kan? Kalau disuruh milih, kira-kira ke depan dengan adanya teknologi informasi yang berkembang pesat seperti saat ini, kalian mau ngapain? Mungkin mau apa kira-kira? Kalau dari Siti dulu. Kalau mungkin ada akses gitu ya, mungkin itu sangat. Itu bakalan apa ya? Lebih pikiran saya sendiri tuh ke dakwah gitu. Dakwah. Iya, lebih ingin sharing-sharing apa yang saya tahu gitu. Lebih bermanfaat gitu. Oke. Artinya memang berdakwah melalui internet gitu ya. Kan banyak banget tuh yang kayak gitu, salat 5 waktu tuh kayak gini, ngasih tips and trick gitu ya. Konten kreator cuma dari sisi dakwah, betul gitu seperti itu ya. Nah, kalau dari Aziza seperti apa? Mau dakwah juga? Atau bikin konten YouTube kayak Ria Ricis? Atau seperti apa? Lebih tertarik ke buat konten yang menarik kayak komik gitu kan. Kan belum pernah mungkin udah pernah tapi jarang. Nah, saya ingin menambahkan lagi referensi komik mengenai kesantrian ini. Oke, jadi santri dikomikin gitu. Kok komikin? Kalau dikomikin pakai obat itu ya. Obat itu ya bahaya, dia nggak bayar lagi, mik. Oke, jadi kalau kita berbicara juga tentang keseharian kalian di pondok pesantren gitu. Salah satunya tadi adalah tahfidz gitu ya. Itu gimana sih, bisa dijelasin nggak mungkin ke teman-teman yang ada di rumah, itu seperti apa? Dari Siti dulu deh. Itu kayak kita ngafal. Menghafal gitu Iya, ya? menghafal Quran, terus kita storyin gitu ke ustadznya, Ustadz Saza gitu. Itu kalau ngafal Al-Quran itu tuh dari surat yang paling belakang dulu apa awal dulu? Tergantung sih, ada yang dari depan dulu, juz 30 dulu, baru loncat ke belakangnya juz 1 gitu, juz 1 sampai ke belakang lagi. Cuma rata-rata kalian tahfidz semua ya yang ada di sini? Iya, seluruhnya. Iya, teman-teman juga tahfidz juga? Oh, luar biasa, tepuk tangan dong. Saya juga pengen jadi tahfidz sebenarnya ini. Gimana caranya kira-kira? Untuk menghafal ya. Iya, menghafal. Itu sebenarnya seluruh orang tuh bisa menghafal ya. Kalau misalnya kita tuh dengan fokus gitu, Fokus ya? Terus niatinnya bener-bener gitu. Oke. Niatnya bener, fokus, terus? Saya ngafal untuk ini loh, gini-gini loh. Jangan untuk riak gue gini, jangan. Oke. Berarti triknya seperti itu. Kalau dari Aziza sendiri sudah hafal berapa, apa sih nyebutnya, surat ya? Berapa juz? Juz ya? Sorry. Berapa juz kira-kira? 1, 2? Sejauh ini Bener kan ya, 1, 2 ya? Oke. sejauh ini 10 juz udah. Wow, 10 juz. Susah loh 10 juz. Al-Fatihah aja kadang-kadang masih susah ya. 10 juz, berarti setiap hari itu dihafalkan.
kita nambah hafalan. Kalau misal udah selesai 1 juz, itu kadang disuruh nakrir, disuruh murojaah. Biar hafalan 1 juz itu kita nggak lupa, lengket. Jadi pas ditanya kita tahu. Oh, tanyanya random aja gitu? Kalau dia misal udah murojaah juz yang disuruh oleh pengajar tahfiznya. Jadi misalkan kamu baca surat sekian, ayat sekian gitu, juz sekian, surat ini ayat sekian gitu ya? Langsung kalian baca gitu? Biasanya dites. Dites gitu ya, untuk naik level selanjutnya gitu, atau gimana? Ya biar nambah juz kan. Kalau udah lancar baru boleh nambah ngafal lagi gitu. Oke. Menarik, ini kita akan berbicara juga pemirsa bagaimana keseharian mereka di pondok pesantren. Jadi tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya Millennials. Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lemah tak ada yang menemani rasanya. Pagi ke malam hari tak pernah terlintas di hatiku. Bahkan di saat sendiri aku tak pernah merasa sepi. Sampai akhirnya aku sadari, aku tak bisa terus begini. Ku harus berusaha. Tapi mulai dari mana? Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lemah tak ada yang menemani rasanya. Sudah terlalu asik sendiri, sudah terlalu asik dengan duniaku sendiri. Lemah tak ada yang menemani rasanya. Teman-temanku berkata yang kau cari seperti apa. Ku hanya bisa tertawa, nanti pasti ada waktunya. Sampai jauh di lubuk hati, aku tak ingin terus begini. Aku harus berusaha. Tapi mulai dari mana? Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lemah tak ada yang menemani rasanya. Sudah terlalu asik sendiri, sudah terlalu asik dengan duniaku sendiri. Lemah tak ada yang menemani rasanya. Bukan tanpa nyali, sadar aku begini. Apa yang di depan mata tak seperti yang kau kira. Bahwa sesungguhnya pintu hati menunggu terbuka. Sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya.
Baik, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan sebuah lagu dari Sunday Vibes, Terlalu Lama Sendiri. Kenapa Win? Lagi sendiri ya? Lagi galau ya, aduh. Jadi pengen ditemenin nggak nanti? Aja loh. Oke, terima kasih Sunday Vibes. Tepuk tangan dong teman-teman. Oke. Sempat terputus nih tadi kita berbicara bagaimana teknologi informasi ya kan, mau jadi dokter, kemudian juga tadi satu lagi mau jadi guru gitu. Wah, mulia sekali nih. Kalau kalian lihat juga ini fenomena saat ini gitu ya. Generasi Z ini karena saking akrabnya, udah lebih dari akrab nih, udah deket banget nih. Sampai main HP itu kadang lupa waktu cuy. Menurut kalian, kira-kira gimana sih sebenarnya kita sebagai generasi Z, kalian lah nggak kita gitu ya, kalian sebagai generasi Z, untuk supaya teknologi informasi ini nggak sampai mendikte kehidupan kalian gitu loh. Kira-kira gimana triknya? Kalau dari Siti seperti apa? Kalau dari saya sendiri sih kuncinya istiqomah. Oh, istiqomah. Iya, istiqomah. Istiqomah tuh gimana sih? Ya tetap pada tujuan gitu, harus teguh pendirian. Oh, yang nggak boleh gitu. Jangan ikut-ikutan gitu. Kalau misalnya ikut-ikutan nanti siapa yang ngebenerin yang lainnya gitu. Kalau misalnya kita ikut arus yang nyeleweng, kita ikut nyeleweng juga. Jadi peran kita sebagai santri itu apa gitu di situ tuh. Istiqomah dengan tidak main HP gitu. Bukan tidak main HP tetap main HP. Tetap main HP, terus? Cuman apa? Kita berbicara kan karena game kan banyak banget nih game kan. Mungkin seumuran kalian sudah sering tuh teman-teman atau juga tetangga kanan kiri main game sampai malam, sampai sore gitu nah. Gimana triknya biar supaya nggak kayak gitu? Buat saya sendiri Iya. gitu. Ya nggak ikut-ikutan gitu. Nggak ikut, mereka main game biarin aja gitu? Iya, nggak diingetin gitu. Oh, diingetin. Mereka main game ya nggak mungkin kita datang, lu dia mau nggak boleh main game gitu, nggak boleh. Nggak boleh gitu ya? Palingan ya udah nanti dulu gitu, udahan dulu gitu. Yuk kita ini yuk gitu. Kalau dari kalian berdua juga nggak main game gitu ya? Kalau Sesekali mungkin lah ya? ya sesekali. Mungkin sesekali, cuma nggak yang edik gitu. Kalau dari Aziza sendiri seperti apa Zah? Kira-kira triknya? Karena di rumah kan banyak adik juga. Oh, ada adik ya? Banyak adiknya. Kalau Jadi, Ayu, kakak ada nggak? Nggak. Nggak ada ya? Oh, ya udah deh. Oke. Jadi para adik-adik ini, suka ketagihan banget main HP kan, main gadget sampai bener tadi katanya lupa waktu. Lupa waktu ya? Jadi kemarin tuh sempet tindakan kita sebagai anak, sebagai kakak mereka dan orang tua saya juga kami kerjasama untuk bukan memusnahkan tapi memusnahkan ya. Dihancurin tak gitu ya. Membatasi Dibatasi. penggunaan. Misal jatah si adek ini sejam, terus Dipagerin gitu HP-nya? Enggak juga ya. Oh, maksudnya waktunya dibatasin gitu waktunya. ya. Oke. Jadi biar kalau udah lewat waktunya sejam, udah tinggal diambil, nggak boleh lagi. Biarin, Besok lagi gitu ya. Biarin dia nangis-nangis, biarin aja soalnya buat kebaikan mereka sendiri kan. Oke, jadi gitu triknya. Jadi setelah diambil Aziza yang main di kamar, enggak ya? Kirain ngambil terus main di kamar sendirian. Oke, berarti ada batas waktu gitu ya. Nah, kalau untuk kehidupan kalian sendiri diajarin nggak sih di pondok supaya apa ya, katakanlah apa sih kalau bahasa di pondok pesantren, menyia-nyiakan waktu itu apa sih? Apa ya? Wasting time. Wasting time bahasa pondok pesantren gitu ya. Pondok pesantren London gitu ya. Bahasanya wasting time. Oke. Kita gini-gini belajar bahasa Inggris juga. Oh iya gitu ya. Oke. Memubazirkan mungkin ya, memubazirkan waktu. Nah, kalau di pondok sendiri diajarin gimana sih biar waktunya nggak mubazir? Kalau di pondok sendiri sih sistemnya udah teratur kan, udah disusun rapi-rapi. Jadi santri itu susah nyari celah buat ngabisin waktu, buat wasting time itu susah nyari celah. Jadi udah diisi dengan kewajiban-kewajiban setiap saatnya itu. Dan waktu break time itu cuma terbatas, paling Asar cuma ya? Zuhur kita. Oh zuhur, asar ngaji lagi Asar tuh? ngaji, terus sekolah lagi sorenya. Oh sekolah lagi sore? Aduh, luar biasa sekali. Dari pagi ke sore sekolah gitu ya. Oke, teman-teman yang di sini ada yang mau ditanya nggak kira-kira ke mereka berdua? Iya boleh. Namanya siapa? Terus ya, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mic ya, silakan. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunica. Jadi saya ingin bertanya,
Tolong dong Kak, beri satu contoh yang memaknai arti sebuah kemerdekaan. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke, tepuk tangan. Ada lagi nggak? Kak tuh. Ini nanyanya ke yang mana? Ke Siti atau ke Aziza? Nur Azizah. Oh, Nur Aziza. Gimana tuh Kak? Nanti ya. Satu lagi ada nggak pertanyaan kira-kira? Oke, boleh. Yang situ dulu ya. Nanti yang ini baru ya. Oke. Assalamualaikum. Nggak apa-apa terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wafa Aziza. Kak, bagaimana cara menanamkan jiwa rasionalisme pada generasi selanjutnya? Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu jiwa nasionalisme atau rasional? Rasional. Rasional, bukan nasional ya. Menanamkan jiwa rasionalisme. Jawablah kamu ya Aziza. Oke, kira-kira gimana Aziza? Cara kita menyikapi kemerdekaan. Salah satu caranya. Salah satu caranya dengan Ikut upacara lagi? Ya, sebenarnya upacara bukan upacaranya yang diambil, tapi Apanya? isi di dalamnya itu kita, disitulah kesempatan kita untuk mengenang pahlawan gitu, untuk mengingat, bahkan sampai sedih. Saya sendiri sedih kalau upacara 17-an itu, bayangin gimana perjuangan pahlawan dulu. Kami enek-enek aja di sini tinggal nikmatin negara yang udah merdeka, sedangkan dulu gimana pahlawan-pahlawan itu menyerang para penjajah, para yang ingin memberantas kita, gitu. Memberantas negeri kita ini. Terus upayanya dengan ikut upacara tadi, terus dengan mengadakan lomba-lomba 17-an itu kan ibarat mencerminkan apa yang dilakukan oleh pahlawan kita kala itu. Seperti lomba lompat karung. Mungkin pahlawan kita dulu sampai lompat-lompatan, sampai tarik-tarikan lompat-lompatan mungkin. gitu ya. Sampai Pangeran Diponegoro gitu lompat-lompatan dia. Lompat-lompat mungkin bukan lompat-lompat biasa, lompat dari satu atap ke atap lainnya mungkin. Betul. Dan contoh lainnya tarik tambang gitu. Apa yang mereka tarik? Misalnya bendera Belanda itu kan sempat ditarik-tarik sampai orang Indonesia itu disobeknya warna birunya itu, sampailah merah putih aja gitu ya. Kita dapat bendera merah putih, bendera Indonesia. Oke, tepuk tangan Aziza. Nah, pertanyaan satu lagi tadi, bagaimana menanamkan rasa rasionalisme ya, rasionalisme ke generasi yang akan datang atau generasi selanjutnya. Gimana tuh? Mau nanya Bu Guru dulu boleh? Gimana Aziza kira-kira? Rasionalisme itu sendiri memiliki arti rasional. Maksudnya itu kayak kesadaran kita, pemahaman kita terhadap kondisi saat ini. Maka untuk menanamkan rasa rasionalisme itu, kita perlu menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta mengurangi hal-hal yang berbau negara lain. Bukan berarti melarang, akan tetapi kita harus melestarikan apa yang telah diberikan oleh pendahulu kita, kayak budaya mereka yang suka bergotong royong, itu harus dilestarikan. Takutnya kan kalau misal terpengaruh oleh negara luar kan kita nggak tahu gimana budaya-budaya. Mungkin kita bisa ambil baiknya, tapi yang buruknya enggak gitu. Oke, bagaimana sudah bisa menjawab ya? Sudah terjawab ya? Oke, keren. Jadi rasionalisme tentang kesadaran tentang bagaimana kita tetap mencintai negara ini gitu ya, poinnya. Seperti itu ya. Ada yang bertanya lagi boleh? Ya, silakan. Mic-nya boleh dikasih, tolong. Oke. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanina. Kak, saya mau tanya nih, apa sih yang mengaitkan pentakziman seorang murid terhadap guru dalam pencapaian kemerdekaan Indonesia? Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ke Siti dulu. Boleh, Siti silakan jawab. Menurut saya sih ketakziman itu sangat berpengaruh ya sama kita ke depannya nanti gitu kan. Kita ke depannya itu kan bersangkut pautan sama negara ini gitu. Jadi insya Allah kalau misalnya kita takzim sama guru kita gitu, kan doa orang tua, doa guru tuh
benar-benar makbul banget gitu. Dikabulkan iya, lah ya. emang dikabulkan banget gitu. Jadi menurut saya tuh berperan penting banget dalam kehidupan kita selanjutnya, dan dari sini dari sampai kapanpun itu bakalan berpengaruh sangat besar ketakziman itu. Oke, seperti itu. Sudah terjawab? Oke. Aziza mau menambahkan boleh? Juga pentakziman itu sendiri tanpa guru, coba bayangin aja kalau misal tanpa guru kita nggak akan bisa mengenal negara kita sendiri mungkin. Betul. Tanpa guru sejarah kita, tanpa guru PKN kita, dan guru-guru yang lainnya juga. Tanpa guru ya kita bisa apa gitu. Kita hanyalah manusia yang tidak memiliki ilmu, apa gunanya gitu kan. Dan terus selain peran guru juga, guru itu sendiri haruslah dihormati. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan seperti kata Siti tadi, dengan keberkahan guru. Tanpa keberkahan guru itu ya sia-sia aja gitu. Ibarat kayak orang yang berilmu tapi nggak beradab gitu. Jadi karena adab, al-adabu fauqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Oke, tepuk tangan. Jadi adab itu lebih tinggi daripada ilmu gitu ya. Nah, menarik ini berbicara masalah adab gitu ya. Berbicara masalah adab, kalian melihat seperti apa sih generasi Z yang mungkin ya di luar dari pondok pesantren gitu. Ya kan? Seperti apa kalian melihat adabnya? Kadang-kadang kan kita melihat ada anak-anak yang umurnya berapa terus ngelawan orang tua. Bagaimana seharusnya? Kalau dari Siti dulu. Ya, itu seharusnya sih dari kecil tuh udah ditanamin adab itu gimana gitu. Dari mulai kita bersikap itu harus banget itu. Karena kedepannya juga itu bahan pakai, dan adab itu mencakup segalanya. Kalau misalnya percuma dia pinter gitu kan, percuma dia Ganteng pinter, gitu dia ya? ganteng, dia ini, dia itu, dia kaya, tapi dia kurang ajar, itu udah. Percuma ya? Iya, itu nol nilai, nol. Jadi good looking tidak ada pengecualian ya? Nggak ada. Setuju ya? Setuju. Oke, setuju. Nah, kalau dari Aziza sendiri seperti apa? Masalah adab ya, adab itu penting banget. Benar kata Siti tadi kan, percuma lah pinter, mau sepinter apapun, mau bakat segudang, mau bakat setriliunan apapun, kalau nggak ada adab hasilnya zero, nggak ada apa-apa. Walaupun dia ganteng? Iya zero. Zero ya? Nggak ada. Kalau nggak ada adab ya? Nggak ada adab, nggak ada tata cara, nggak ada perilaku. Intinya kalau orang nggak beradab itu dimanapun dia berada, dia nggak akan diterima. Diterima oleh siapa aja nggak akan diterima. Walaupun Jeffrey Nicole yang tidak ada adab? Tidak diterima juga gitu ya, kan tidak ada pengecualian untuk good looking. Gimana sih? Nggak kenal. Giliran ngomong Jeffrey Nicole mikir dulu atau gimana? siapa. Nggak tahu ya. Oh nggak kenal ya. Berarti adab adalah sesuatu yang sangat penting gitu ya. Mau seganteng apapun, mau sekaya apapun dan sehebat apapun, kalau nggak ada adab, nol gitu ya. Wah, saya harus mencari adab banyak-banyak nih. Tepuk tangan. Terkait juga dengan kegiatan kalian di pondok pesantren gitu kan, mungkin banyak sekali kalau saya lihat tadi dari jam 3 subuh sudah bangun, kemudian juga sholat hajat, sholat tasbih juga ya, apa? Sholat tahajud. Tahajud juga. Nah, itu kan banyak banget tuh. Hasil yang kalian dapatkan dari melakukan seluruh kegiatan itu kira-kira apa sih? Ayo, siapa? Siti atau Aziza dulu? Dua-duanya nanti dulu jawabnya ya. Pemirsa juga mungkin penasaran, yang ada di rumah tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya Millennials.
Indonesia menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, anti bakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial bersama saya Dika Saputra dan juga bersama Siti dan juga Aziza, masih dengan tema kita yaitu generasi Z memaknai kemerdekaan. Sempat terputus tadi aktivitas keseharian kalian banyak banget, padat. Mulai dari jam 3 bangun, kemudian sholat tahajud, sholat apa lagi? Hajat, mandi, sholat subuh, ya kan? Habis sholat subuh tahfidz juga, murojaah ya namanya ya. Murojaah untuk mengulang. Mengulang gitu ya. Oke, terus setelah itu sampai jam 6 ya? Saya sampai jam setengah 7. Setengah tujuh mandi biasanya ya? Setengah 7 makan. Oh makan, nggak mandi dulu? Udah mandinya kan Oh jam mandi 3. subuh tadi? Nggak mandi lagi? Oke, langsung makan. Habis makan setelah itu? Habis makan ikut apel pagi dulu. Apel pagi, diapelin sama kakak-kakak senior ya? Enggak? Oh bukan Cewek diapelin. semua di situ. Oh cewek semua, kirain aku ada yang ngapelin, nggak ada ya. Oke, cewek semua diapelin gitu terus didata satu-satu. Ya, didata kelengkapannya. Siti mana gitu ya? Aziza mana gitu ya? Oke, setelah itu sekolah. Sekolah. Masuk jam setengah 8. Iya, jam 8. Jam 8. Jam 8. Sekolah sampai jam 12. 12. Jam 12 istirahat, makan siang nggak tuh? 12 sholat zuhur dulu. Sholat zuhur, Makan baru. makan baru. Oke, setelah makan, Itu letak free time-nya di situ. oh, break time-nya di situ. Oke, setelah makan istirahat dulu nih ya gitu ya. Istirahat di kamar ya. Tapi Oke. kadang nggak bisa istirahat juga. Kenapa? Karena diisi dengan mencuci, Oh. diisi dengan beresin lemari. Beresin lemari sendiri, mencuci sendiri gitu ya. Jadi mencuci siang-siang, oke lah, mencuci saat siang-siang mencuci. Setelah cuci jemur kan tuh, nggak mungkin dong dimasukin lemari. Cuci jemur, setelah itu nggak pulang ya, langsung sekolah lagi. Ya, sholat dulu. Sholat dulu, sholat asar. Iya, sholat asar. Habis itu sekolah baru. Oh sekolah lagi, berarti Iya. sekolahnya 2 kali? Jam 4 sekolah lagi? Iya, sampai jam 5. Sampai jam 5, 1 jam, sekolah lagi. Setelah jam 5 istirahat? Makan sore. Oh, nggak ada makan malam ya, diganti jadi makan sore. Baiklah. Setelah itu? Sholat maghrib. Siap-siap sholat maghrib. Itu piket dulu, habis makan piket. Oke. Habis piket sholat Piket itu apa tuh? Ngapain tuh? Pembersihan. Oh, bersih-bersih. Bersih-bersih baju sendiri? lemari sendiri? Bukan baju lagi. Oh, nggak nyuci baju lagi ya? Bersih baju sekali, sehari 2 kali dicuci. Apa lagi? Ya, apa ya? Pembersihannya tuh Lokasi ya, kamar. Kayak Oh, kamar. koridor. Seluruh area Ya, pondok, seluruh area kan pondok santri itu. banyak. Ya. Jadi dibagi areanya itu. Tugasnya di sini, di sini, di sini. Jadi pondok itu bersih terus setiap saat. Wow, Jadi oke semuanya dibersihin. kerja gitu. Dari jam? Dari jam 5 sampai jam? 5 sampai jam 6 lah. Nah, wow, bersih-bersih. Banyak tuh ya kan kalau bersih-bersih. Bersihin rumput mungkin ya. Ada juga nggak rumput di situ dibersihin nggak? Di kampus putranya ada. Oh, kamu di lantai, bersihin lantai. Dipel. Ya, dipel. Oke, setelah itu istirahat. Siap-siap sholat maghrib. Oke, azan nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat ya, maghrib. Oke, setelah sholat ngapain lagi? Udah sholat, ngapain lagi? Setelah sholat Baca yasin. baca yasin Baca yasin sampai isya. sampai isya. Sampai baca enggak. yasin, belajar Baca bahasa yasin, dulu.
terus baca 2 lembar Al-Quran, Oke. itu wajib setiap hari, terus baru belajar bahasa. Belajar bahasa, memang ini nggak ngerti bahasa memang sebelumnya. Ya, jadi di Mukim Musuna Ada bahasa apa maksudnya? ada 2 bahasa di Mukim Musuna. Oh iya Jadi, gitu, itu baru saya paham ya, apa bahasa apa satunya? Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kirain aku masuk ke Mukim Musona nggak bisa ngomong gitu, Iya, iya. isyarat gitu. Tapi Makan-makan gitu. Enggak ya. Oke, setelah itu, setelah belajar bahasa Inggris dan juga bahasa Arab ya? oh iya, juga ada bahasa Mandarin, baru belajar Bahasa tim Mandarin. khusus. Wih, keren kali ya kalian pakai jilbab tapi bahasa Mandarin gitu ya. Iya kan? Ini pro ini. Ya, bisa ya? Ini dikit-dikit. Dikit-dikit, little gitu ya. Oke, bahasa Mandarin. Jadi ada bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Inggris. Ih, keren banget itu. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, setelah itu nih, setelah belajar bahasa, apa lagi nih kegiatan selanjutnya malam? Sholat Isya. Habis sholat Isya tuh kadang ada kegiatan tambahan kayak zikir tobat, barzanji gitu. Oh, setelah Isya. Kalau contohnya malam ini malam ini ada tahlil gitu, tahlilan habis Isya. Tambahan lagi Iya, itu tambahannya tahlil. suplemen Iya, ini ya, suplemen ilmu ya. Oh, di suplemen terus pokoknya. Oke, setelah itu istirahat. Iya, istirahat gitu free sampai jam 10 baru tidur. Jam 10 biasanya ngerumpi dulu nggak sih kalian? Cerita-cerita Iya, iya. ngobrol dulu Harus gitu itu. ya. Harus ya. Ngobrol sharing-sharing. Sharing aku tadi capek banget tuh bersihin koridor gitu ya. Ketemu apa gitu enggak biasa lah ya, biasa bercerita sama teman. Oke, dari keseluruhan aktivitas kalian yang sangat padat setiap harinya, ada libur juga nggak selama seminggu sekali atau? Ada. Liburnya sekali kan? Besok. Nggak mungkin 6 hari libur sekalinya enggak gitu ya. Jadi seluruhnya satu minggu 1 kali libur gitu ya. Liburnya biasanya pulang dulu atau? Enggak, liburnya di pondok. Oh, di pondok. Kami liburnya tuh besok hari Jumat. Oh, Jumat. Iya. Jadi di Jumat, pondok kalau libur ngapain? pagi-pagi udah baca Al-Kahfi dulu. Kan biasanya kan tahfiz diganti jadi baca Al-Kahfi gitu. Oh, berarti kalau libur di pondok tuh nggak main time zone gitu ya? Asik dong main time zone. Kirain ada di situ wahana bermain kan. Siapa tahu ada kebun binatang gitu kan. Di sana juga enggak ya? Jadi memang free aja gitu ya. Nggak ngapa-ngapain, nggak sekolah, libur gitu ya. Oke. Dari keseluruhan keseharian kalian yang super padat gitu. Saya bilang seperti itu, padat banget tuh dari jam 3 udah bangun segala macam. Wah, ini luar biasa banget sih, padat banget gitu. Nah, apa efek yang kalian dapatkan sebelum dan sesudah masuk pesantren? Dari Siti dulu. Kalau saya pribadi sih bisa manage waktu gitu. Awalnya tuh kayak gelabakan nih awal masuk teh. Ini udah tiba-tiba udah jarus tuh bel ini. Oh. Udah jarus nih, ini jam berapa nih gitu kan, panik kan. Iya. Udah kelama-lamaan udah pro gitu kan. Oh, bentar lagi. Udah pro ya. Iya, bentar lagi nih jarum yang iya. ketiga nih jaras ini kan. Oh, jadi udah siap-siap gitu. Ini mukena di sini nih gitu kan. Oke. Udah siap lari gitu kan. Disiplin sama waktu iya, udah ya. disiplin sama waktu gitu. Siap. Habis itu di situ tuh dipermudah. Saya ngerasa sih dipermudah gitu. Hal-hal yang anak anggap susah gitu kan. Di situ dipermudah gitu. Oh, dulu perusahaan susah loh ngerjain ini, kok sekarang mudah gitu. Oke, berarti itu ininya ya, hikmahnya. Hikmah bukan sih, benar nggak sih? Maaf ya kalau saya ngomongin, aduh. Oke, apalagi nih, kalau dari ini, Aziza? Yang saya rasakan sih banyak banget kelebihannya. Banyak dapat ilmu baru. Dan yang paling saya sukai itu pondok itu ada prinsip santrinya itu siap dipimpin dan siap memimpin. Jadi kita tuh bakal dapat giliran. Jadi saya udah ngerasain tuh dari kelas 7, dari kelas 1 MTS. Sejak dibantu oleh uti-utinya, dikomando uti-utinya biar disiplin. Ayo cepet-cepet makannya, cepet mandinya, cepet segala cepet. Oh gitu dibilangin ya? Kamu jangan lama-lama makannya, cepat ya gitu ya? Pokoknya kita dibilangin gitu ya? Menciut. Pokoknya kalau ada kalau ada kakak kelas tuh langsung ciut gitu. Harus nurut. Sampailah tiba di masa kita ternyata di saat saya kelas 12, di saat saya merasakan MA, tibalah masa saya untuk membimbing adik-adik kelas saya. Oke. Nggak balas dendam dong. Enggak. Gitu ya. Jadi artinya mengarahkan gitu ya. Oke. Artinya punya semacam experience yang oke lah gitu ya untuk seusia kalian generasi Z ini ya. Oke, baik. Sekali lagi tepuk tangan dong teman-teman.
Oke, sekali lagi terima kasih Siti, kemudian juga Aziza sudah ngobrol bareng di studio TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih tadi. Perjalanannya lumayan jauh juga kan dari pesantren ke sini. Habis ini mau tahlilan lagi malam ini kan, aduh. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman Mukimus, apa namanya? Mukimus Sunnah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Dan juga untuk pemirsa di rumah, terima kasih sudah menyaksikan TVRI Sumatera Selatan, Suara Sriwijaya Millennials. Kemudian juga tadi sudah kita berdiskus, kemudian berdialog dengan teman-teman para santri generasi Z yang sangat luar biasa ini. 60 menit tidak terasa, saya Dika Saputra akhirnya harus pamit undur diri. Tentunya terima kasih sekali lagi, jangan lupa saksikan terus TVRI Sumatera Selatan. Akhirnya saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. You know all the things I've said, you know all the things that we have done, and things I can't tell you. There's a chance for me to say, oh, rest assured in my life, and you know that it's true. To be with you, it's all that I need. 'Cause with you, my life seems brighter, and these are all the things I wanna say. I will fly into your love and be here till the end of time. Why are you so far away? Now it's very hard for me to get myself close to you. Oh, oh, oh. You're the reason why I stay. You're the one who cannot believe our love will never end. Is it only in my dream? You're the one who cannot see it. And could you be so blind to be with you? It's all that I need. 'Cause with you, my life seems brighter, and these are all the things I wanna say. I will fly into your love and be with you till the end of time. Why are you so far away? Now it's very hard for me to get myself close to